Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Ibu lihat semuanya sehat dan ceria ya pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu mau mengabsen dulu nih. Jadi Ibu panggil satu persatu ya. Kepada nama yang Ibu sebutkan, harap komentar hadir ya dan mengangkat tangannya. Yang pertama Ibu panggil adalah Aisyah, hadir? Hadir, Bu. Baik. Yang kedua, Nur, hadir? Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya berhadir ya pada hari ini. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah ini terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dalam metode ceramah, siswa mampu menghayati materi tentang bugat secara baik dan benar. Yang kedua, dalam metode ceramah, siswa mampu menjelaskan kembali tentang bugat secara baik dan benar. Yang ketiga, dalam metode index card match, siswa mampu menyesuaikan antara soal dengan jawaban yang berkaitan dengan materi secara benar. Yang keempat, dalam metode index card match, siswa mampu menunjukkan soal dan jawaban yang tepat di depan kelas secara baik dan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak. Apakah sebelumnya sudah ada yang mengetahui apa itu tentang bugat? Belum tahu, Bu. Oh, belum ada ya. Ya sudah, tidak apa ya kalau belum ada. Nah, supaya kalian tahu dan mengerti, maka dari itu simak baik-baik ya penjelasan Ibu pada pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang bugat. Materi dari hari ini tentang bugat yaitu terdiri dari yang pertama tentang pengertian bugat, yang kedua tentang tindakan hukum terhadap bugat, yang ketiga status hukum bugat, yang keempat hukum memerangi bugat, yang terakhir hikmah hukuman bagi para pelaku bugat. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana pengertian bugat. Jadi, secara terminologi, kata bugat adalah bentuk jamak dari kata al-baghi yang merupakan isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pelaku yang berasal dari kata baghi, ya baghi, bagian, dan bugyatan. Kata baghi mempunyai banyak makna antara lain tolaba, mencari atau menuntut, az-zolim, orang yang berbuat zolim, al-mu'tadi, orang yang melampaui batas, atau al-zolimu, al-musta'li, orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri. Al-Jamaksyari mendefinisikan kata al-baghyu yang merupakan bentuk masdar dari kata al-bugat dengan melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Ibnu Katsir mendefinisikan al-baghyu dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya. Permusuhan terhadap manusia.
Sedangkan Al-Juhaili mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan. Nah, adapun bugat dalam pengertian syara adalah orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugat biasanya berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Al-Qurtubi mendefinisikan bugat sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali atau rujuk kepada ketaatan. Seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bugat dan dikenai had bugat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Yang pertama, yaitu memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang terakhir, memiliki imam yang ditaati. Nah, itu tadi pengertian tentang bugat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tahap-tahap menghadapi kaum bugat. Para bugat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas. Berikut ini adalah tahap-tahap pemberian tindakan hukum terhadap para pelaku bugat sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau hanya sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan. Akan tetapi sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ngulur waktu, maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu. Dan yang terakhir, jika mereka tetap juga tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Nah, tadi penjelasan Ibu tentang tahap-tahap menghadapi kaum bugat. Selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang status hukum bugat. Kalangan bugat tentu tidak dihukumi kafir. Namun, ada hukuman bagi para pelaku bugat secara jelas yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9, yaitu diperangi. Nah, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 ini, yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya.
Tapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi, sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Pelaku gugat yang taubat, maka taubatnya dapat diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para pelaku gugat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapat di kalangan bugat yang terluka saat perang, mereka juga tidak boleh serta-merta untuk dibunuh. Nah, tadi penjelasan Ibu tentang status hukum bugat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hukum memerangi kaum bugat. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugat dalam dua kategori hukum. Yang pertama, ada bugat yang wajib diperangi dan ada juga bugat yang mubah atau boleh diperangi. Nah, mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan yang dimana masyarakat sipil bisa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Yang terakhir, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hukum memerangi kaum bugat. Selanjutnya, yang terakhir penjelasan Ibu akan menjelaskan tentang hikmah adanya hukuman bagi pelaku bugat. Adapun hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bugat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami bagaimana hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia ke dalam kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Nah, jadi itu tadi penjelasan Ibu tentang bagaimana pengertian bugat, tindakan hukum terhadap bugat, status hukum bugat, hukum memerangi bugat, dan hikmah hukuman bagi bugat. Nah, selanjutnya karena Ibu sudah menjelaskan tadi tentang bugat, Ibu mau minta nih kepada salah satu anak murid Ibu untuk menjelaskan kembali secara singkat saja bagaimana materi tentang bugat yang sudah Ibu jelaskan. Ibu tunjuk ya, Aisyah mungkin bisa menjelaskan bagaimana materi tentang bugat secara singkat saja, tidak usah panjang. Baik Ibu, di sini Aisyah ingin menjelaskan secara singkat bagaimana materi bugat yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi, bugat adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Kalangan bugat tidak dihukumi kafir, akan tetapi hukuman bagi pelaku bugat secara jelas disebutkan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, yaitu diperangi. Hukum memerangi kaum bugat ada dua, yaitu wajib dan juga mubah.
Hikmah adanya hukuman bagi para pelaku gugat adalah seseorang atau sekelompok tidak akan mudah memusuhi atau memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah, dan seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar dapat melindungi kedaulatan. Sudah Bu, sampai situ. Baik Aisyah, bagus sekali ya penjelasannya. Nah, selanjutnya nih Ibu mau menyiapkan beberapa kartu dulu yang berisi beberapa pertanyaan dan jawaban. Setelah itu Ibu mau minta kalian nih untuk membuat beberapa kelompok yang kemudian kalian dapat mengambil dan memilih kartu soal dan juga kartu jawaban yang sudah Ibu sediakan. Kalian harus memilih kartu soal dan kartu jawaban yang cocok, yang saling berkaitan, yang sudah Ibu sediakan di depan kelas ya. Kemudian setelah kalian memilih kartu soal dan kartu jawaban yang cocok tadi, Ibu akan meminta kalian untuk membacakan soal dan jawaban yang sudah kalian dapat tadi di depan kelas, agar semua teman-teman dapat mendengar dan menyaksikan soal dan jawaban yang sudah kalian pilih. Baik Ibu. Baik anak-anak, kita mulai ya, karena Ibu lihat kalian sudah membuat kelompok masing-masing dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat. Nah, pada hari ini Ibu akan menggunakan metode index card match. Di sini Ibu ada 4 kartu, yang dimana masing-masing dari kartu ini ada tertera soal dan juga jawaban yang saling berkaitan. Jadi Ibu mohon untuk para kelompok, masing-masing kelompok untuk memilih nih yang mana soal dan jawaban yang masing-masing cocok dan tepat. Kemudian Ibu akan meminta kalian untuk membacakannya nanti di depan kelas. Baik anak-anak, kalian sudah memilih ya kartu soal dan kartu jawaban. Ibu mau panggil untuk kelompok yang sekarang duluan maju, itu kelompoknya Aisyah dan Nur. Silakan maju anak-anak, dan kemudian bacakan kartu soal dan juga jawaban yang sudah kalian pilih. Pastikan itu cocok ya antara soal dan jawabannya. Baik Ibu, di sini Nur ingin membacakan kartu soal yang sudah kami dapat. Di sini kami mendapatkan kartu soal yang berisi sebutkan apa contoh perbuatan bugat pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selanjutnya Aisyah akan membacakan kartu jawabannya. Baik, Aisyah ingin membacakan kartu jawaban yang sudah kami dapat. Di sini jawaban dari soal tersebut adalah ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Rasulullah SAW. Lalu mereka melakukan pembangkangan, penyerangan dan pembunuhan terhadap umat Islam pada zaman itu. Oke, baik. Terima kasih ya Aisyah dan Nur sudah membacakan bagaimana isi dari kartu soal dan jawaban yang sudah kalian pilih. Baik, setelah ini Ibu akan menampilkan apa saja sih kira-kira contoh perilaku bugat di Indonesia. Setelah ini simak baik-baik ya video berikut ini anak-anak.
Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah Ugat adalah orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Kalangan Bugat tidak dihukumi kafir, akan tetapi ada hukuman bagi para pelaku Bugat, yaitu diperangi. Nah, hukum memerangi kaum Bugat ada dua, yaitu ada yang wajib diperangi dan ada juga yang mubah diperangi. Hikmah adanya hukuman bagi para pelaku Bugat adalah seseorang atau sekelompok tidak akan mudah memusuhi atau memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Kemudian, seseorang atau sekelompok organisasi akan dapat memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negaranya. Dan juga pelaku Bugat yang sudah taubat, maka taubatnya itu diterima dan ia tidak boleh untuk dibunuh. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya penjelasan Ibu pada hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan juga tidak bosan ya selalu bertemu dengan Ibu pada pembelajaran fikih di kelas 11 ini. Nah, kemudian Ibu minta kepada siswa sekalian untuk terus menjaga kesehatannya ya, selalu makan teratur dan juga istirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan tetap fit supaya kita dapat terus menuntut ilmu dalam sekolah ini. Nah, jadi itu tadi ya anak-anak. Nah, kemudian Ibu ingin memberikan kesempatan nih kepada anak-anak semua. Apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan juga sampaikan apa pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya anak-anak? Oh, tidak ada. Berarti Ibu anggap paham ya pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Baik, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Baik, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak semua sudah menyimak dan menyaksikan bagaimana pembelajaran dengan baik, bagaimana pembelajaran pada hari ini tentang materi Bugat. Nah, terakhir Ibu ingin menyampaikan nih, ada tugas untuk anak-anak semua. Tidak apa-apa kan? Tugasnya mudah saja, yaitu anak-anak semua Ibu tugaskan untuk membuat kesimpulan tentang materi Bugat yang sudah Ibu jelaskan. Dikumpul pada pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Selamat mengerjakan semuanya. Tetap semangat ya anak-anak. Baik Ibu.